yaitu rekan-rekan peserta masa perkenalan GMKI untuk gelombang yang ketiga. Kita pun berikan aplaus kepada peserta mabar. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan terkait kegiatan ini, yaitu masa perkenalan. Yang paling utama, masa perkenalan ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan kepada saudara-saudara calon anggota ataupun mahasiswa Kristen yang ada di Kota Medan untuk mau dan bergabung di GMKI. Tentu ada syarat yang harus kita taati, ada hal yang harus kita yang harus kita bayar supaya bisa masuk menjadi anggota. Yang pertama itu, kami berharap dari Badan Pengurus Cabang dan juga panitia kepada peserta supaya tetap serius dan mengikuti seluruh proses kegiatan ini dengan baik dan mengikuti seluruh proses materi, dan nanti mudah-mudahan kalau nanti setelah dievaluasi dan lulus pasti saudara-saudara akan diterima menjadi anggota. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mengharapkan kepada peserta dan juga kepada pengurus komisariat supaya memang kita bekerja sama dalam mensukseskan masa perkenalan ini. Artinya masalah disiplin waktu, masalah hal-hal aturan main yang sudah kita sepakati di masa perkenalan ini, mari kita taati secara bersama-sama supaya hasilnya bisa hasil yang baik lah yang kita terima ke depannya. Dan juga yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada peserta mabar ini, kita juga menyampaikan sebenarnya saya berpikir dan juga kawan-kawan nanti akan melihat, mari kita lihat apakah memang pilihan saudara ketika pada hari ini saudara-saudara hadir dan mau bersedia mendaftarkan diri menjadi peserta, apakah ini menjadi pilihan yang terbaik atau tidak, itu tergantung saudara-saudara. Yang pasti tadi sudah disampaikan tadi, GMKI bisa mempersiapkan orang, bisa memfasilitasi. Nah, kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang seperti disampaikan tadi, ya silakan serius berorganisasi, silakan serius mengikuti segala proses pengkaderan di GMKI ini. GMKI sering dikatakan GMKI adalah leader school. Founding father kita mengatakan GMKI adalah leader school. Itu dalam bahasa Belanda yang artinya terminal kader. GMKI adalah sekolah latihan. Sehingga orang-orang yang mau bersedia masuk GMKI adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau dibina, orang-orang yang mau dipersiapkan menjadi pemimpin dan penggerak nantinya, dan pemimpin yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, kita harus melihat kondisi kita hari ini, di mana Indonesia dan juga dunia pada hari ini adalah era keterbukaan. Ada yang mengatakan ini era globalisasi, dan memang ini adalah era globalisasi. Artinya dunia itu sudah mengglobal, sudah satu. Jadi batas-batas negara kedepannya itu akan dibuka, sehingga yang ada ketika kita ingin menjadi eksis, ketika kita ingin bisa menjadi bertahan, harus mampu bersaing. Nah, ketika dikatakan mampu bersaing, harus punya kualitas, harus punya sumber daya manusia yang bagus. Sehingga itu yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana mempersiapkan mahasiswa Kristen ataupun mahasiswa Indonesia bisa mampu bersaing. Saudara-saudara mungkin tahu pada hampir sudah 1 tahun penuh kita sudah mengikuti masyarakat ekonomi ASEAN, di mana salah satu hal yang paling utama itu di hasil kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN akan ada tenaga kerja yang dari luar masuk ke negeri kita ini, ke negara kita ini. Sehingga saingan kita nanti ke depan untuk mendapatkan lapangan kerja tidak lagi hanya orang Indonesia, juga sudah masyarakat luar, sudah negara asing yang bahkan secara indeks pembangunan manusianya atau IPN-nya lebih tinggi dari Indonesia. Nah, kalau kita tidak serius, ya kita tidak mempersiapkan diri, ya kita akan tertinggal nantinya. Yang selanjutnya juga satu hal, sebenarnya GMKI tidak hanya untuk mencetak orang-orang besar, karena pun pemahaman orang besar ini juga perlu kita perjelas kembali. Oke, memang menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi bupati dan segala macamnya itu sesuatu yang baik. Tapi bukan hanya untuk mempersiapkan itu ada GMKI. GMKI hadir bagaimana mempersiapkan orang bisa berdaya guna,
bisa berguna, bermanfaat untuk orang lain. Bahkan sebagai tukang becak pun sebenarnya bisa juga berguna, tidak harus menjadi menteri, tidak harus menjadi bupati. Itu yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan. Tapi selama ini kita melihat hanya orang-orang besar lah yang mampu ataupun berguna kepada masyarakat luas. Nah, di sini kita ingin mempersiapkan, kalaupun dia tidak punya posisi di negara ini, kalaupun dia tidak punya jabatan di negara ini, tapi dia bisa berguna untuk orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan.